Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah seminar proposal Bapak Imam Suyetno dan Bapak Ari Fauzi. Di sini saya Nova Sufia Tahmida akan memaparkan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia, Kolaborasi Daring Sinkronus dan Asinkronus pada siswa kelas 9 SMPN 8 Kota Malang. Baik, sebelum kita masuk pada masing-masing pembahasan, terlebih dahulu saya akan menunjukkan bahwa di sini ada 3 menu utama. Menu yang pertama adalah bab 1, menu yang kedua berkaitan dengan bab 2, dan menu yang ketiga berkaitan dengan bab 3. Baik, kita akan mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 ini terdapat beberapa subbab, antara lain yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang keenam, asumsi-asumsi. Dan yang terakhir adalah definisi operasional. Baik, kita akan masuk pada pembahasan subbab pada bab 1 yang pertama, yaitu terkait dengan latar belakang. Nah, di sini terdapat beberapa poin. Kita pahami terlebih dahulu poin yang pertama dari bawah, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Kita pahami bahwa pembelajaran bahasa Indonesia adalah suatu proses, aktivitas, atau program yang bertujuan membelajarkan bahasa Indonesia kepada pelajar Indonesia untuk memenuhi kebutuhan, baik dari segi akademik, pendidikan, maupun non-akademik, komunikasi. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Ternyata pembelajaran bahasa Indonesia bukan hanya berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar saja, tetapi juga berkaitan dengan hal pembinaan bahasa. Pembinaan bahasa dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan. Sehingga pembelajaran bahasa Indonesia wajib diajarkan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari jenjang terendah yaitu taman kanak-kanak atau TK, sampai pada jenjang perguruan tinggi. Dan hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia harus tetap dilakukan meski keadaan nasional maupun internasional sedang tidak stabil karena wabah pandemi COVID-19. Penularan COVID yang sangat cepat dan penyebaran hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, keadaan tersebut berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Dengan mempertimbangkan bahaya serta penularan virus yang tinggi, sehingga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan learning from home atau pembelajaran dari rumah. PJJ sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15 yang menjelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan pelaksanaan pembelajaran dengan keberadaan peserta didik terpisah dari pendidik, serta dalam pembelajarannya memanfaatkan teknologi pendidikan atau teknologi komunikasi serta informasi dan media lainnya sebagai sumber belajar. Dalam implementasinya, PJJ dilaksanakan dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring, dan pendekatan pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring. Pada pelaksanaan PJJ, terutama pada keadaan pandemi COVID-19, terjadi banyak periodisasi aturan dari pemerintah, mulai dari PSBB hingga pada era normalitas baru. Pendidikan di era normalitas baru mendorong pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan harus memangkas keunggulan pembelajaran luring dan mengeksploitasi keunggulan pembelajaran daring. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia di era normalitas baru membutuhkan media dan pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga sekolah perlu melakukan kolaborasi terhadap pemanfaatan teknologi, kapabilitas pendidik, serta kesiapan peserta didik. Salah satu sekolah yang merealisasikan bahasa Indonesia melalui kolaborasi daring, sinkronus, dan asinkronus, kita pahami terlebih dahulu pembelajaran daring sinkronus di mana peserta didik dan pendidik
tidak bertemu secara langsung, melainkan dapat bersemuka melalui ruang pembelajaran daring. Sedangkan asinkronus, peserta didik dan pendidik dapat berjumpa melalui aplikasi tertentu tapi tidak memanfaatkan teknologi bersemuka di ruang pembelajaran daring. Artinya, sinkronus ini bersemuka, bertatap muka secara langsung di dalam pembelajaran daring, tetapi asinkronus itu hanya memanfaatkan teknologi sebagai penyampai pembelajaran tanpa ada kehadiran di waktu yang sama. Sekolah SMPN 8 Kota Malang menjadi salah satu sekolah favorit yang pastinya dalam kegiatan pembelajaran mengajar selalu menekankan dan mengupayakan pelaksanaan pembelajaran secara maksimal, terutama di kelas 9 untuk mempersiapkan serangkaian ujian kelulusan dan tes masuk perguruan tinggi. Tetapi metode pembelajaran daring yang masih relatif baru dapat berpotensi menimbulkan banyak sekali problematika. Problematika pembelajaran daring dapat terjadi di berbagai tahap pembelajaran daring, mulai dari tahap pelaksanaan, tahap persiapan, atau tahap perencanaan. Sehingga peneliti dalam penelitian ini terkait dengan keadaan pandemi COVID-19 yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, kemudian terkait dengan kelas 9 sebagai jenjang tertinggi di sekolah menengah pertama, melihat keadaan tersebut, peneliti mengkaji mengenai keadaan pendidikan di Indonesia yang sedang tidak stabil. Oleh karena itu, memungkinkan terjadi banyak kendala, masalah, maupun problematika. Sehingga peneliti di sini mengangkat judul yang berkaitan dengan problematika pembelajaran bahasa Indonesia kolaborasi daring, sinkronus dan asinkronus pada siswa kelas 9 SMPN 8 Kota Malang. Baik, selanjutnya akan kita bahas yaitu subbab yang kedua berkaitan dengan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah kita bahas bersama, maka permasalahan dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk pertanyaan yang meliputi yang pertama adalah bagaimana problematika perencanaan pada pembelajaran bahasa Indonesia kolaborasi daring, sinkronus, dan asinkronus pada siswa kelas 9 SMPN 8 Kota Malang. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana problematika pelaksanaan pada pembelajaran bahasa Indonesia kolaborasi daring, sinkronus, dan asinkronus pada siswa kelas 9 SMPN 8 Kota Malang. Dan yang terakhir adalah bagaimana problematika penilaian pada pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia kolaborasi daring, sinkronus, dan asinkronus pada siswa kelas 9 SMPN 8 Kota Malang. Oke, selanjutnya kita beranjak pada tujuan penelitian. Tentunya tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah. Yang pertama adalah untuk mendeskripsikan problematika perencanaan, kemudian yang kedua untuk mendeskripsikan problematika pelaksanaan, dan yang terakhir adalah untuk mendeskripsikan problematika penilaian. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Poin pertama adalah penelitian ini melibatkan seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan 50 orang siswa kelas 9 sebagai subjek penelitian. Poin yang kedua adalah masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi problematika persiapan, problematika pelaksanaan, dan problematika penilaian selama pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh guru bahasa Indonesia dan siswa SMPN 8 Kota Malang. Selanjutnya adalah dalam pengajian data membutuhkan satu perangkat RPP, satu kali wawancara dengan guru, kemudian observasi selama pembelajaran berlangsung, dan pengisian kuesioner oleh siswa. Poin yang terakhir yaitu keterbatasan penelitian. Seharusnya penelitian ini dilakukan berkali-kali, tetapi dalam penelitian ini hanya dilakukan sekali karena penelitian dilakukan selama masa normalitas baru yang membuat seluruh aktivitas dibatasi dan diawasi. Juga terdapat keterbatasan waktu, tempat, serta biaya. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian terbagi menjadi dua sub utama, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis berhubungan dengan penelitian ini mampu memberikan kontribusi ilmiah pada kajian keilmuan, seminar pengajaran dan pembelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran daring. Kemudian dari segi manfaat praktis,
Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran daring. Pihak tersebut antara lain adalah dari segi siswa. Nah, manfaat bagi siswa sendiri yaitu sebagai pengenalan atau wawasan mengenai pembelajaran daring yang relatif baru, sehingga permasalahan yang timbul dapat dihadapi siswa dengan cukup kesiapan. Kemudian, manfaat dari segi guru atau pengajar, penelitian ini digunakan sebagai informasi mengenai pembelajaran kolaborasi daring sinkronus dan asinkronus yang dapat dilaksanakan dengan maksimal setelah melalui atau mengetahui kendala-kendala yang terjadi sebelumnya. Kemudian manfaat yang diperoleh oleh wali murid atau masyarakat adalah agar memiliki kesiapan dan persiapan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam menghadapi perubahan pelaksanaan pendidikan. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi peneliti selanjutnya adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dengan mengembangkan penelitian menjadi lebih rinci dan menekankan pada aspek-aspek yang belum diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai asumsi-asumsi. Di sini terdapat 3 poin asumsi. Yang pertama adalah pembelajaran daring dilaksanakan dengan cara mengkolaborasikan pendekatan sinkronus dan asinkronus yang relatif baru, sehingga memungkinkan terjadi berbagai kendala, baik pada tahap persiapan pelaksanaan maupun penilaian. Asumsi yang kedua berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia kolaborasi daring sinkronus dan asinkronus dapat diamati dari segi strategi, evaluasi, serta hambatan pembelajaran. Dan asumsi yang terakhir berkaitan dengan siswa kelas 9 sebagai subjek dalam penelitian ini merupakan siswa pada level tertinggi di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan secara lebih intensif daripada kelas-kelas di bawahnya. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas pelaksanaan pembelajaran daringnya, maka kemungkinan permasalahan yang dihadapi akan semakin banyak. Sehingga penelitian ini akan dilakukan dengan 3 asumsi utama yang telah direncanakan oleh peneliti. Baik, subbab terakhir pada bab 1 yaitu definisi operasional. Di sini terdapat 8 definisi operasional, antara lain yaitu berkaitan dengan pembelajaran, kemudian pembelajaran bahasa Indonesia dimaknai sebagai suatu proses yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian pembelajaran daring merupakan serangkaian aktivitas pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran daring sinkronus, di mana pendidik dan peserta didik dapat bertemu secara tidak langsung tetapi dapat bersemuka melalui ruang pembelajaran daring. Kemudian pembelajaran daring asinkronus, artinya mereka tidak bersemuka dalam ruang pembelajaran daring tetapi dijadwalkan melalui aplikasi tertentu. Yang keenam yaitu kolaborasi daring sinkronus asinkronus, memadukan antara daring sinkronus dengan daring asinkronus. Yang ketujuh adalah berkaitan dengan problematika pembelajaran, artinya segala sesuatu yang meliputi proses, sistem, bagian, dan serangkaian komponen di dalam pembelajaran yang timbul secara tidak baik atau berdampak tidak baik dalam sebuah aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah problematika pembelajaran daring yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul atau terjadi selama pembelajaran daring berlangsung. Baik, kita akan lanjutkan pada bab 2, yaitu kajian teori. Di dalam bab 2 ini terdapat 3 sub utama. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran BI atau pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga mengenai pembelajaran bahasa Indonesia daring. Yang keempat mengenai problematika pembelajaran daring kolaborasi sinkronus dan asinkronus. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini memuat beberapa subpoin lagi, yaitu pengertian pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian fungsi pembelajaran bahasa Indonesia, perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia, dan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pada subbab berikutnya berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia daring. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia daring ini memuat pengertian, kemudian pembelajaran bahasa Indonesia
daring sinkronus itu bagaimana, pembelajaran daring asinkronus, kemudian pembelajaran daring kolaborasi sinkronus, asinkronus yang dilakukan oleh guru, dan pembelajaran daring kolaborasi sinkronus, asinkronus yang dilakukan oleh siswa. Dan subbab yang terakhir adalah problematika pembelajaran daring, kolaborasi sinkronus dan asinkronus, yaitu problematika perencanaan pembelajaran daring, problematika pelaksanaan, dan yang terakhir adalah problematika penilaian. Baik, kita beralih pada subbab pada bab yang kedua, yaitu kita mulai dari pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita sudah mengerti bersama bahwa pengertian pembelajaran bahasa Indonesia merupakan serangkaian proses, aktivitas, atau program yang bertujuan membelajarkan bahasa Indonesia kepada pelajar Indonesia untuk memenuhi kebutuhan akademik, pendidikan, maupun non-akademik komunikasi. Kemudian fungsi pembelajaran bahasa Indonesia meliputi 4 fungsi utama, yaitu yang pertama mengukuhkan jati diri bangsa, kemudian yang kedua sebagai media pendidikan karakter untuk meningkatkan harkat dan martabat bahasa Indonesia. Yang ketiga sebagai bahasa pengantar di instansi maupun lembaga-lembaga pendidikan. Yang terakhir adalah fungsi pembelajaran bahasa Indonesia yaitu untuk mencapai kebutuhan berkomunikasi secara baik dan benar. Setelah kita memahami pengertian, kemudian fungsi, maka kita beralih pada pemahaman terhadap perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan sesuatu atau hal-hal yang ditentukan dalam proses perencanaan oleh lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh guru maupun oleh tenaga pendidik. Dalam rencana pelaksanaan pendidikan dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut RPP. Nah, di dalam penyusunan RPP terdapat beberapa kriteria penyusunan yang baik, yaitu meliputi signifikansi, kemudian yang kedua adalah relevan, yang ketiga kepastian, yang keempat kriteria adaptabilitas, yang kelima kesederhanaan, dan yang terakhir adalah prediktif. Setelah mengetahui perencanaan, maka kita beralih pada pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran ini berkaitan dengan hal-hal yang sudah direncanakan dalam RPP, kemudian diaplikasikan dalam pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia utamanya berkaitan dengan aktivitas guru dan siswa ketika pembelajaran atau proses pembelajaran terjadi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah kita memahami terhadap penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Penilaian atau assessment dikategorikan sebagai hal-hal atau cara yang dilakukan untuk menentukan tingkat capaian atau pemahaman siswa terhadap pembelajaran atau selama proses pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, kita masuk pada subbab pada bab yang kedua, yaitu berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia daring. Di sini berkaitan dengan hal-hal yang sudah dijelaskan, yaitu beberapa poin antara lain pengertian pembelajaran bahasa Indonesia daring, yaitu dimaknai sebagai aktivitas melakukan pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai penunjang fasilitas ilmu pengetahuan sekaligus sebagai sumber belajar. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran bahasa Indonesia daring sinkronus. Lebih tepatnya di sini meneliti pengkaji mengenai aplikasi Google Meet. Nah, di dalamnya pembelajaran daring sinkronus ini dimaknai sebagai salah satu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi di mana pendidik dan peserta didik tidak berada di tempat yang sama, tetapi dapat berinteraksi atau bersemuka di dalam ruang pembelajaran daring. Kemudian, pembelajaran daring asinkronus berbeda dari pembelajaran daring sinkronus tentunya. Di sini peneliti mengkaji mengenai aplikasi Google Classroom. Nah, di dalam pembelajaran daring asinkronus ini, tentunya pembelajaran dapat terjadi antara pendidik dan peserta didik tidak berada di tempat yang sama, tetapi dijadwalkan bertemu dalam aplikasi tertentu yang tidak memfasilitasi untuk bersemuka secara daring. Artinya, pendidik dan peserta didik melakukan pembelajaran tetapi tidak bersemuka atau tidak bertemu secara daring dalam ruang pembelajaran daring. Kemudian, selanjutnya adalah pembelajaran daring kolaborasi sinkronus oleh guru. Tentunya pembelajaran daring kolaborasi sinkronus dan asinkronus sudah diatur oleh pemerintah
melalui surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 yang mengatakan bahwa di dalamnya terdapat langkah-langkah pembelajaran jarak jauh, yaitu antara lain meliputi tahap pra-pembelajaran, kemudian saat pembelajaran, dan usai pembelajaran. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan pembelajaran daring, kolaborasi sinkronus, asinkronus yang dilakukan oleh siswa. Artinya guru dan siswa sama-sama berperan aktif dalam pembelajaran dan saling memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu meliputi pra-pembelajaran, kemudian saat pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah usai pelaksanaan pembelajaran. Berikut merupakan salah satu pemaparan detail mengenai pembelajaran daring, kolaborasi sinkronus dan asinkronus yang dilakukan oleh guru. Artinya di sini sudah dijelaskan secara lebih rinci mengenai apa saja yang dilakukan dalam proses pra pembelajaran seperti menyiapkan nomor telepon dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah saat pembelajaran sinkronus tatap muka virtual, apa saja yang dilakukan. Kemudian saat pembelajaran asinkronus meliputi hal-hal berkomunikasi dengan orang tua dan wali murid sampai pada membuka layanan konsultasi bagi peserta didik, dan yang terakhir adalah usai pembelajaran, yaitu berkaitan dengan asesmen terhadap peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah pembelajaran daring, kolaborasi sinkronus, asinkronus yang dilakukan oleh siswa. Tadi kita sudah memahami bahwa yang dilakukan oleh guru hampir sama seperti siswa, meliputi pra-pembelajaran, saat pembelajaran dibagi menjadi dua, sinkronus dan asinkronus, dan yang terakhir adalah usai pembelajaran. Tetapi di sini peran siswa juga dituntut untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran karena guru tidak langsung terlibat untuk mengondisikan siswa agar mengikuti pembelajaran. Artinya, siswa juga harus menyiapkan perangkat pembelajaran pada pra-pembelajaran, kemudian saat pembelajaran siswa juga harus memperhatikan, kemudian menerapkan jadwal yang telah ditentukan, kemudian saat pembelajaran asinkronus, siswa juga harus mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan usai pembelajaran, artinya berkaitan dengan asesmen. Disinilah penelitian harus dilakukan karena berbagai kendala dapat terjadi selama proses pembelajaran daring sinkronus asinkronus yang berlangsung. Subbab yang terakhir adalah berkaitan dengan kolaborasi daring sinkronus dan asinkronus, yakni pada penelitian ini menentukan aplikasi Google Meet dan Google Classroom. Di dalamnya terdapat problematika perencanaan, yakni berkaitan dengan apa saja kendala atau masalah yang terjadi selama perencanaan pembelajaran berlangsung. Kemudian berkaitan dengan problematika pelaksanaan pembelajaran, berkaitan dengan apa saja yang terjadi, kendala atau permasalahan yang timbul selama proses pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah problematika penilaian pembelajaran. Artinya, kendala-kendala yang muncul ketika penilaian pembelajaran daring terjadi. Nah, dari semua subbab tersebut, peneliti harus mengkaji berdasarkan teori-teori yang telah didapatkan pada kajian teori bab 2 ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 3. Pada bab 3 ini merupakan metode penelitian. Di dalamnya terdapat beberapa poin, yakni mengenai pendekatan penelitian dan jenis penelitian, kemudian objek penelitian. Yang ketiga adalah subjek penelitian, yang keempat adalah kehadiran peneliti, yang kelima lokasi penelitian, selanjutnya adalah data dan sumber data, kemudian prosedur pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, keabsahan data, dan tahap penelitian. Saya pecah menjadi dua pembahasan utama. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan penelitian sampai pada lokasi penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian objek penelitiannya adalah pembelajaran bahasa Indonesia kolaborasi daring sinkronus dan asinkronus pada siswa kelas 9 SMPN 8 Kota Malang tahun ajaran 2021-2022. Kemudian subjek penelitiannya yaitu berkaitan dengan penyelenggara pendidikan, yaitu guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan peserta didik atau siswa. Kemudian kehadiran peneliti di sini adalah sebagai instrumen kunci
yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Dan yang terakhir adalah lokasi penelitian dilaksanakan di SMPN 8 Kota Malang. Selanjutnya adalah berkaitan dengan sumber data penelitian. Di dalam sumber data penelitian ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia daring yang dilakukan oleh guru dan siswa kelas 9 SMPN 8 Kota Malang, yaitu meliputi kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan problematika perencanaan, problematika pelaksanaan, sampai pada problematika penilaian. Dan data penelitiannya juga berkaitan dengan problematika perencanaan, problematika pelaksanaan, dan problematika penilaian. Baik, pembahasan selanjutnya pada bab 3 ini adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi 4 teknik, yaitu teknik wawancara, teknik observasi, teknik studi dokumen, dan teknik angket tertutup. Nah, di dalam teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan problematika atau kendala yang dihadapi oleh guru selama proses persiapan, pelaksanaan, hingga pada penilaian pembelajaran. Nah, teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data-data yang belum bisa ditemukan oleh peneliti pada teknik-teknik yang lain, salah satunya pada teknik observasi maupun teknik studi dokumen. Selanjutnya adalah teknik observasi. Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai problematika atau kendala yang dialami oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran. Teknik observasi akan mengkaji berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran meliputi dari kegiatan pendahuluan atau pra-pembelajaran, kemudian selama pembelajaran, dan yang terakhir adalah di akhir pembelajaran. Yang ketiga adalah studi dokumen. Melalui studi dokumen, peneliti akan mengidentifikasi kesesuaian penyusunan RPP dengan pelaksanaan di dalam kelas daring, serta hal-hal yang berkaitan dengan penyebab kendala atau problematika yang terjadi selama proses pembelajaran daring. Dan yang terakhir adalah angket tertutup, digunakan untuk peneliti mendapatkan informasi mengenai kendala atau problematika yang dialami oleh siswa. Angket tertutup ditujukan untuk siswa agar peneliti mengetahui apa yang menjadi kendala dari segi siswa, baik selama persiapan, pelaksanaan, maupun pada penilaian. Angket tertutup merupakan bentuk angket yang sudah terstruktur, artinya sudah disediakan jawaban pilihan jawabannya oleh peneliti, dan siswa sebagai subjek penelitian diberi kebebasan untuk memilih salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh masing-masing siswa. Baik, selanjutnya berkaitan dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian dipahami sebagai alat yang digunakan dalam penelitian. Instrumen dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara pada instrumen wawancara, kemudian pedoman studi dokumen pada instrumen studi dokumen, kemudian pedoman kuesioner tertutup pada teknik kuesioner tertutup, dan pedoman observasi pada teknik observasi. Masing-masing pedoman disesuaikan dengan landasan teori yang dikembangkan menjadi bentuk poin observasi maupun bentuk poin-poin pertanyaan yang diajukan di dalam wawancara. Begitupun juga pada poin-poin di studi dokumen. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan analisis data. Di dalam analisis data ini meliputi langkah-langkah, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data atau data collection, yaitu berkaitan dengan pengumpulan hasil pengamatan dalam penelitian ini, yaitu observasi selama aktivitas pembelajaran, kemudian hasil wawancara guru, studi dokumen terhadap RPP guru, dan respon kuesioner siswa di kelas 9 SMPN 8 Kota Malang. Kemudian dari pengumpulan data tersebut direduksi menjadi beberapa data, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori sesuai dengan instrumen analisis problematika perencanaan, kemudian problematika pelaksanaan, dan problematika penilaian. Dari reduksi data yang disesuaikan dengan instrumen tersebut, maka kemudian penyajian data dilakukan berdasarkan penyajian data perencanaan
pelaksanaan, dan penilaian. Artinya, menguraikan setiap komponen yang terdapat dalam instrumen analisis rencana atau pelaksanaan atau penilaian pembelajaran, dan didukung dengan uraian singkat mengenai problematika atau kendala yang dihadapi guru selama tahap pembelajaran. Yang terakhir adalah verifikasi dan penegasan atau kesimpulan. Simpulan dari penelitian ini tentunya berkaitan dengan problematika pembelajaran bahasa Indonesia, kolaborasi daring sinkronus dan asinkronus pada siswa kelas 9 SMPN 8 Kota Malang tahun ajaran 2021-2022 yang meliputi problematika perencanaan, problematika pelaksanaan, dan problematika penilaian pembelajaran bahasa Indonesia daring. Pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan keabsahan data. Di sini terdapat poin-poin, yaitu yang pertama berkaitan dengan penelitian kualitatif harus menggunakan kebenaran yang objektif. Karena itu, keabsahan dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Kriteria keabsahan data dalam penelitian ini digunakan dengan derajat kepercayaan, credibility. Nah, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, dan menggunakan berbagai bahan referensi serta member check. Baik, pembahasan kita yang terakhir pada bab ketiga ini yaitu berkaitan dengan tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini terdiri atas 4 tahap utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengolahan analisis data, dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Pada tahap persiapan, peneliti menyusun rancangan penelitian, memilih tempat penelitian, meminta izin penelitian ke kampus, kemudian mengurus surat rekomendasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, kemudian melakukan observasi ke sekolah SMPN 8 Kota Malang, dan mempersiapkan berbagai instrumen untuk pengambilan data. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, penelitian menganalisis komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengamati semua tahap pembelajaran, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, penilaian, dan melakukan analisis data. Yang ketiga adalah tahap pengolahan analisis data. Pada tahap ini, data diolah sesuai dengan instrumen-instrumen yang telah ditentukan, meliputi problematika perencanaan, problematika pelaksanaan, dan problematika penilaian. Dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Artinya, peneliti di sini melaporkan segala sesuatu yang sudah dilaksanakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan penelitian. Sekian presentasi saya berkaitan dengan proposal skripsi. Semoga kita dapat mengambil sisi baik dari presentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.